Surga, kami berterima kasih Engkau memperkenankan kami Tuhan untuk di dalam keadaan yang tidak mudah kami masih diizinkan oleh-Mu untuk kami mengingat akan peristiwa besar yang Tuhan kerjakan di dalam sejarah melalui putra tunggal-Mu. Kami bersyukur di hadapan Tuhan, kiranya umat Tuhan diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk senantiasa kami boleh mengingat dan menghayati peristiwa ini Tuhan sebagai satu buah peristiwa yang memang diperbuat oleh Tuhan yang akan mengubah seluruh arah sejarah yang diarahkan untuk menuju kepadamu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Belakangan ini kita semua sangat occupied dengan berita-berita tentang COVID, tentang pandemi virus corona. Saya pikir itu adalah satu hal yang tepat dan wajar ya. Karena kita memang adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk ada di dalam dunia kita. Orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi orang yang peduli, yang bisa mendengarkan, bisa melihat dengan jelas tragedi yang terjadi dalam dunia, dan berpikir bagaimana shalom yang dijanjikan oleh Tuhan itu boleh terjadi dalam dunia kita. Satu hal yang kita tidak boleh lupakan adalah bahwa seluruh semesta kita itu sebetulnya nasibnya bukan dipengaruhi oleh COVID. Meskipun tentu saja ini adalah satu hal yang besar. Kita percaya bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang akan mempengaruhi, bukan cuma mempengaruhi, nasib seluruh ciptaan itu bergantung kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu, menjelang masa Paskah ini, saya mengajak kita bersama-sama merenungkan sekali lagi tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, khususnya melalui cara pandang para penulis perjanjian baru kita, dan melalui cara pandang khususnya para penulis Injil sinoptik kita. Saudara, kita semua tahu bahwa Yesus Kristus adalah figur yang sangat besar. Banyak orang itu punya pandangan yang sangat beragam terhadap Yesus ini. Dan pandangan-pandangan tersebut akan sangat memengaruhi bagaimana kita itu bersikap. Jadi begini, saudara punya pandangan seperti apa, hal itu akan memengaruhi sikap saudara kepada Yesus itu seperti apa. Misalkan, kalau saudara itu percaya bahwa Yesus itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah puncak dari sejarah, maka kita akan menjadi orang yang mendedikasikan seluruh hidup kita, seluruh waktu kita, seluruh tenaga kita, seluruh uang kita, pendidikan anak-anak kita untuk menyenangkan, untuk berarah, untuk berjalan seturut dengan agendanya Yesus. Tetapi kalau kita cuma percaya bahwa dia itu misalkan adalah seorang pemberontak abad pertama, seperti pemberontak-pemberontak yang lainnya, seperti Yudas dari Galilea, seperti Teudas, seperti Simon Bargiora, orang-orang yang akhirnya memberontak dan gagal itu, maka ya kita akan mempelajari dia sebagai satu orang tokoh yang menggerakkan sejarah, tetapi ya kita tidak punya komitmen iman tertentu untuk Yesus Kristus. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana sebetulnya perspektif para penulis Injil kita, pandangan, pengetahuan yang disajikan oleh para penulis Injil kita. Dan hal itu harusnya akan memengaruhi bagaimana kita bersikap. Saudara, perlu kita ingat bahwa para penulis perjanjian baru kita itu punya perspektif tentang Yesus, dan perspektifnya tentang Yesus itu bukan perspektif yang populer. Dalam hal ini, kita akan melihat pada tulisan para penginjil ya khususnya, ketimbang tulisan perjanjian baru yang lain. Nah, saudara, kita mesti ingat bahwa catatan tentang Yesus itu kita percaya reliabilitasnya ya. Kita percaya reliabilitasnya. Kita percaya bahwa tulisan-tulisan dalam kitab suci kita ini bisa digantungi, kita percaya kebenarannya. Tapi kita mesti pasti sadar bahwa tulisan-tulisan ini ditulis bukan pada zamannya Tuhan Yesus sendiri. Sehingga tulisan-tulisan ini lebih bersifat tafsir para penulis Injil terhadap Yesus ketimbang reportase. Jadi, waktu kita membaca bagian-bagian tulisan Injil kita perlu menghayatinya bukan sekedar sebagai satu buah cerita kronologis tentang apa yang terjadi dalam hidupnya Yesus, tapi kita membacanya sebagai satu buah rangkaian tafsir dari para penulis Injil tentang hidup, penderitaan, kematian, dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Nah, cara para penulis Injil kita di dalam menuturkan kisah Yesus itu yang akan kita pelajari. Caranya, isinya, itu yang akan kita pelajari. Dan hal itu akan menjadi satu buah undangan bagi saudara dan saya untuk menyikapi. Jadi kalau sekali lagi ya, kita punya pengetahuan terhadap Yesus seperti apa, hal itu akan kita sikapi seperti apa. Nah, saudara, saya terus akan mengingatkan kita bahwa cara pandang kitab Injil kita itu bukan satu-satunya cara pandang tentang Yesus. Ada banyak cara pandang tentang Yesus.
Kita tahu bahwa studi-studi tentang Yesus itu berkembang terus, dari satu zaman ke zaman yang lain, maka pandangan tentang Yesus juga berubah terus. Dan juga hal itu menyebabkan komitmen orang terhadap Yesus itu secara berbeda-beda. Nah, saudara, pada waktu abad pertama sendiri ya, abad pertama, abad kedua, tafsir tentang Yesus seperti yang tertulis di dalam kitab-kitab Injil kita, ini bukan tafsir yang populer. Ada banyak tafsir yang dianggap lebih waras, ya, lebih masuk akal. Yaitu bahwa Yesus itu sekedar seorang yang pernah terkenal karena satu dan lain hal ya, salah satunya tentu saja karena dia bergabung di dalam gerakannya Yohanes Pembaptis, lalu dia itu ternyata gagal. Jadi dia adalah muridnya Yohanes Pembaptis yang menjadi sangat besar, sangat terkenal, tapi setelah itu gagal di dalam gerakan yang coba untuk di-launch sama dia. Jadi Yesus secara relatif itu tidak banyak dikenal, khususnya oleh komunitas orang-orang Yudea, tidak banyak dikenal. Sebelum dia itu ada dalam gerakannya Yohanes Pembaptis, tidak banyak yang kenal Yesus. Saudara, hanya Matius dan Lukas dari seluruh penulis Perjanjian Baru kita yang mencatat tentang narasi kelahiran Yesus Kristus. Narasi masa kecilnya Yesus yang kita mungkin anggap ya, nah Yesus pada waktu lahir kayak begitu hebohnya, sampai ada malaikat, sampai ada orang Majus. Kenapa kok bisa tidak begitu terkenal dia? Well, kita mesti ingat bahwa catatan masa kecilnya Yesus itu cuma ada dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Banyak penulis Perjanjian Baru yang lain bahkan itu tidak merasa perlu untuk menuliskan hal itu. Dan kalau kita perhatikan ya, sebetulnya misalkan ya, sedikit catatan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, saya bacakan bagi kita semua ya. Ini yang dikatakan sama Paulus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, Paulus mengatakan, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri. Jadi Paulus itu menerima dari orang lain. Paulus pernah mendapatkan katekisasi dari orang lain. Apa yang sangat penting, aku sudah terima dan sekarang aku sampaikan kepadamu. Apa itu yang sangat penting? Apa sih bahan katekisasinya gereja mula-mula? Hal yang sangat penting, yang mana Paulus itu terima dan Paulus sekarang ajarkan kembali. Jawabannya adalah bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia dikuburkan, bahwa ia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dari sini kita melihat bahwa berita dari kekristenan mula-mula itu tidak termasuk kelahiran Yesus dari anak darah Maria. Saya tidak mengatakan bahwa gereja mula-mula tidak tahu itu atau menyangkali itu. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Yang saya ingin katakan adalah bahwa berita tentang kematian dan kebangkitan, berita tentang kelahiran Yesus itu tidak seheboh yang kita bayangkan saat ini. Jadi saat ini kan perayaan Natal itu menjadi salah satu perayaan yang besar sekali, perayaan yang mungkin paling dirayakan ya di dalam kekristenan. Tapi itu adalah satu buah berita yang sebetulnya bukan menjadi bagian dari berita paling awal ya. Saya tidak mengatakan berita penting ya. Tentu itu berita penting. Tapi itu bukan berita yang paling mula-mula dari kekristenan. Gereja yang paling mula-mula. Sehingga kita mendapati hanya Matius dan Lukas yang mencatat tentang narasi masa kecilnya Yesus. Cuman Lukas tuh bahkan ya, masa kecilnya Yesus ya. Pada waktu dia umur 12 tahun, cuman Lukas. Matius dan Lukas saja yang mencatat tentang narasi kelahiran Yesus. Yang mungkin kita anggap sangat heboh itu. Pendek kata, sekali lagi, Yesus itu secara relatif tidak terlalu banyak dikenal. Sebelum dia itu diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi, misalkan saja, saudara. Saya ambil contoh satu buah tulisan. Ada satu buah tulisan dari Origen. Origen itu tulis, Bapak Gereja, Origen ya. Itu tulis satu buah, semacam kayak apa ya, tract ya. Satu buah tulisan untuk melawan seorang anti-Kristen. Namanya Celsus. Jadi tulisannya judulnya adalah Against Celsus. Nah, Celsus ini menulis berdasarkan tulisan dari orang-orang Yahudi. Dia mengatakan bahwa Yesus itu sebetulnya mengarang saja cerita tentang masa kecilnya. Yesus itu sebetulnya lahir dari seorang Maria yang hamil bukan oleh Roh Kudus, dia itu hamil oleh seorang prajurit yang bernama Pantera. Dan karena dia hamil dengan skandal seperti itu, maka dia diusir oleh suaminya, yaitu Yusuf.
Setelah dia diusir, diceraikan, nanti dia melahirkan Yesus. Lalu mereka itu menyingkir ke Mesir, mungkin karena menanggung aib dan lain sebagainya, menyingkir ke Mesir, lalu Yesus itu dibesarkan di Mesir. Ketika Yesus dibesarkan di Mesir, ya seperti bocah-bocah Mesir yang lain, mereka belajar magic. Maka Yesus somehow terpapar oleh pembelajaran tentang sihir di Mesir. Maka ketika dia itu nantinya balik ke tanah Yudea, di Galilea dan lain sebagainya, kita melihat bahwa Yesus ini agak tidak khas Yahudi, tapi mungkin agak ke Mesir-Mesiran ya, yaitu gini. Hal-hal yang sangat dihormati dalam Yudaisme, Yesus seperti kayak tidak terlalu tidak terlalu menghormatinya. Sabat misalkan, hukum tentang halal haram makanan, kebiasaan mencuci tangan misalkan, seperti kayak ditabrak semua sama Tuhan Yesus. Yesus itu juga seperti kayak tidak terlalu peduli dia itu makan dengan siapa, padahal itu hal yang sangat penting bagi orang Yahudi. Dia bisa makan dengan orang Farisi, tapi dia juga makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Dia bahkan bercakap-cakap dan bahkan diurapi oleh seorang perempuan yang terkenal berdosa, mungkin pelacur sudah. Sangat tidak khas Yahudi. Kenapa? Well, dia dibesarkan di Mesir, belajar sihir di Mesir. Sudah begitu mengklaim diri sebagai Tuhan. Ya ampun, orang-orang Yahudi itu sangat-sangat monoteistik. Orang-orang Yahudi, Second Temple Judaism ya pada zamannya Tuhan Yesus, itu sangat monoteistik. Kok bisa Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Jawabannya adalah karena dia ke Mesir-Mesiran, dibesarkan di Mesir sih. Occupied terhadap ilmu sihir. Well, saudara, itu hanya satu buah cara pandang. Saya ingin mengatakan ini hanya untuk mengajak kita lihat bahwa cerita tentang kelahiran Yesus oleh Roh Kudus dan lain sebagainya, itu bukan cerita populer. Itu adalah cerita yang disajikan kepada kita oleh para penulis Injil kita. Dan para penulis Injil kita itu bukan penulis populer pada waktu itu. Pandangan mereka itu bukan pandangan yang dipandang paling reliable. Pandangan mereka itu pendek kata zaman sekarang itu bukan Kompas lah. Bukan Kompas, bukan detik.com. Ini adalah berita yang keluar dari satu buah media yang tidak terlalu dipercayai. Tidak terlalu verified. Sementara berita-berita resmi ya keluarnya dari Romawi, keluarnya dari imam-imam kepala, itu lebih banyak dipercayai, saudara. Nah, saudara, kita melihat Yesus ini mulai dikenal. Itu bahkan ada dalam catatan sinoptik kita ya, catatan kitab Injil kita ya. Mulai dikenal setelah dia itu diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Kenapa, saudara? Beberapa hal. Pertama, karena Yohanes memang orang besar. Tapi Yohanes juga tidak mendadak besar ya. Kita tahu Yohanes itu sendiri punya tradisi besar. Dia punya bapak, Zakaria, itu pernah melakukan satu buah tugas penting di dalam bait suci. Di dalam Injil Lukas kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis itu bapaknya ya, Zakaria, itu pernah ketiban undi ya untuk membakar ukupan. Ketika tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ini adalah tugas yang precious bagi seorang imam pada waktu itu. Zakaria itu membakar ukupan. Sudah begitu, Elizabeth adalah keturunan Harun. High profile juga. Nah, Zakaria yang membakar ukupan, Elizabeth yang adalah keturunan Harun, punya anak Yohanes. Nah, Yohanes ini tentu saja menjadi bahan sorotan. Nah, saudara, sebagai orang besar yang dibesarkan oleh orang tua yang menjadi bahan sorotan, tidak terlalu sulit bagi Yohanes Pembaptis untuk menjadi terkenal. Tapi tidak cukup sampai di sana. Yohanes Pembaptis itu hadir dengan tradisi padang gurun. Nah, ini tidak sembarangan. Yohanes Pembaptis membawa tradisi padang gurun itu artinya anti kemapanan, saudara. Dia itu bergeser dari tradisi bait suci yang besar dan membangun tradisi gurun. Itu kan keberanian besar, saudara. Jadi, saudara coba bayangkan ya, kalau misalkan saudara itu ada di dalam satu buah tradisi yang besar, ada dalam sekolah teologi yang sangat terkenal, misalkan gitu kan ya, atau ada dalam satu buah gereja yang sangat besar, maka saudara, orang itu cenderung mendengarkan kita karena kita ada di dalam platform yang besar itu. Yohanes Pembaptis kurang lebih juga demikian. Dia ada di bawah tradisi bait suci yang besar, tapi dia ini semacam kayak dalam tanda kutip anti kemapanan. Dia bergeser dari tradisi bait suci yang mana ada nama-nama beken di balik bait suci itu, saudara. Bait suci itu ya dirindukan oleh Daud, dibangun oleh Salomo, direvitalisasi oleh Zerubabel, namanya Ezra Nehemia itu ya. Luar biasa itu. Banyak nama besar yang ada dalam bait suci Yerusalem itu. Tetapi Yohanes Pembaptis geser dari bait suci Yerusalem dan membangun tradisi kembali, membangkitkan
tradisi padang gurun. Dan itu sangat serius. Dan bahkan mungkin subversif ya. Karena tradisi padang gurun itu di dalam benaknya orang-orang Yahudi, mereka akan mengingat tentang Israel keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir, ada di padang gurun, tradisi yang sangat-sangat besar. Dan Yohanes Pembaptis cukup sukses dengan itu. Banyak orang datang kepada dia, minta dibaptis, termasuk prajurit-prajurit. Menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis itu sangat sukses. Bahkan kalau kita perhatikan, Yohanes Pembaptis itu nanti akan mati di tangannya Herodes. Ini kan juga tidak sembarangan ya. Dia itu beritanya didengar oleh penguasa, saudara. Ini sangat tidak biasa. Sangat luar biasa. Maka kita lihat Yohanes Pembaptis adalah tokoh besar. Suatu kali dalam catatan Injil kita, ketika Tuhan Yesus itu mengobrak-abrik bait suci ya, dia tergantung ya. Kalau di dalam Injil Lukas itu dia menyucikan bait suci, dalam Injil Matius dan Markus saya lebih setuju untuk melihat Yesus itu menghakimi bait suci. Ketika Yesus menghakimi bait suci, orang-orang itu bertanya, dengan kuasa apa kamu melakukan ini? Lalu Tuhan Yesus berkata, saya juga mau bertanya kepada kamu, baptisan Yohanes Pembaptis itu berasal dari Tuhan atau berasal dari manusia? Lalu mereka langsung takut. Nggak berani jawab. Saudara, begitu nyangkut nama Yohanes Pembaptis, itu sensitif. Karena Yohanes Pembaptis adalah nama besar. Dibesarkan di dalam tradisi bait suci, membangun sendiri tradisi padang gurun. Hebat. Nah, Yesus ini diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Sudah begitu kalau kita lihat, beritanya Yesus Kristus itu juga kurang lebih mirip dengan beritanya Yohanes Pembaptis. Orang jadi akan recall tentang orang jadi recall tentang kebesaran Yohanes Pembaptis ketika mereka itu lihat Yesus. Sudah ingat ya, suatu kali Herodes itu pernah uring-uringan dan mengatakan, siapa orang ini? Jangan-jangan dia Yohanes Pembaptis, gitu ya. Jangan-jangan dia Yohanes Pembaptis. Orang itu sampai ada yang mengidentikan Yesus itu sebagai Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan. Jadi, whether ini physical atau bukan physical, tapi semacam kayak, sudah kalau lihat ya, ini contoh saja. Contoh sedikit sudah. Ketika dekat-dekat masa kampanye di Indonesia ya, ada pemimpin Indonesia yang punya gaya orasi, lalu punya dandanan, pakai peci dan lain sebagainya, mirip sekali dengan Bapak Soekarno. Kenapa, saudara? Karena orang itu butuh melihat kebangkitan dari Pak Karno. Kira-kira begitu, saudara. Jadi, Yohanes Pembaptis itu bahkan pernah dianggap bangkit kembali di dalam dirinya Yesus. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang itu siapa saya? Ada yang mengatakan kamu adalah Yohanes Pembaptis, gitu kan dia. Wah, ini luar biasa. Jadi Herodes juga pernah mengatakan, ini Yohanes Pembaptis kan sudah saya penggal, siapa ini orang ini? Begitu ya. Jadi seperti kayak ada ruhnya Yohanes Pembaptis. Yang saya ingin katakan adalah Yesus itu recall, membuat orang itu mengingat kembali tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus itu besar di dalam gerakan Yohanes Pembaptis, membawa berita yang mirip dengan Yohanes Pembaptis. Beritanya apa? Beritanya adalah datangnya kerajaan sorga. Kerajaan sorga sudah datang. Kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga ada di antara kamu. Ketika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah is among you. Ada di antara kamu. Itu adalah berita yang mirip dengan berita Yohanes Pembaptis. Artinya apa, saudara? Artinya kerajaan sorga ada di antara kamu itu artinya apa, saudara? Artinya kurang lebih adalah beberapa hal. Yang pertama, pengampunan dosa. Dosamu sudah diampuni. Jadi Tuhan mau kembali berbelas kasihan kepada kamu. Nah, saudara, sampai sini kita perlu pause sebentar untuk kita tuning pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang saya percaya ada di dalam perjanjian baru, yaitu ini. Kalau kita berpikir tentang pengampunan dosa, saat ini yang seringkali kita pikirkan adalah bahwa pengampunan dosa itu berkaitan dengan hubungan pribadi saya dengan Tuhan, lalu keselamatan saya pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu mati bagi pribadi saya untuk menghapuskan dosa pribadi saya, sehingga pribadi saya ini nantinya akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saya bersyukur untuk berita itu. Tetapi, saudara, di dalam perjanjian baru, pengampunan dosa itu punya arti yang bukan cuma itu, punya arti yang lebih luas, yaitu ini, bahwa ketika dosa kami diampuni oleh Tuhan, Tuhan akan kembali bermurah hati kepada kami, maka kami akan pulang dari pembuangan. Loh, memangnya mereka masih dibuang? Tidak sih. Mereka sudah dalam tanah Yudea, tapi beberapa di antara mereka, cukup banyak di antara mereka berpikir bahwa mereka itu masih ada di dalam pembuangan. Kenapa? Karena
kami tidak mengalami kemerdekaan seperti pada waktu kami ada dalam tanah Kanaan dipimpin oleh Daud dan Salomo. Jadi, kalau kita lihat di dalam kitab Nabi-Nabi, saudara ya, berita bahwa ketika kamu pulang dari pembuangan, beritanya adalah ketika kamu pulang dari pembuangan, maka keadaanmu itu akan baik, keadaanmu itu akan indah, keadaanmu itu akan kepermaian, kira-kira itu akan menjadi permai. Tapi sekarang kami ada dalam tanah Yudea, tapi kami diperintah oleh Herodes. Herodes ini bertanggung jawab kepada Kaisar Romawi. Jadi, ada dalam tanah Yudea pulang dari pembuangan, tapi belum betul-betul pulang. Lalu, saudara, Yohanes Pembaptis datang dengan tradisi padang gurun, berkhotbah di padang gurun, saudara. Dia mengatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Wah, itu menjadi satu buah berita kencang, yaitu bahwa momen pembebasan seperti pada zamannya Musa sedang akan tiba. Dan beritanya apa? Yesaya pasal 40. Saudara, di dalam Yesaya pasal 40 itu ada berita tentang pengampunan dosa. Saya coba bacakan ya bagi kita semua. Yesaya pasal 40. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah, hai Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa pembuangannya, perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, Israel merasa mereka sudah dihukum oleh Tuhan, dijajah oleh musuh berkali-kali, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, ini tentu saja menjadi satu buah berita besar, saudara. Bagi orang-orang Yahudi pada zamannya Tuhan Yesus. Pada zamannya Yohanes Pembaptis. Ketika hal itu diberitakan dan Yohanes Pembaptis memberitakan itu di padang gurun. Apalagi dia punya hereditas ya. Anaknya Zakaria dan Elizabeth. Maka orang-orang itu berbondong-bondong datang kepada dia. Ini adalah seorang nabi yang besar sekali. Tapi dia berakhir di tangannya Herodes. Dia mati di tangannya Herodes, saudara. Tetapi spirit dari Yohanes Pembaptis ini, saudara, dipercaya oleh banyak orang, sekarang ada di dalam diri Yesus. Yesus besar di dalam gerakan Yohanes Pembaptis, saudara. Maka kita melihat ya, bahwa Yesus mulai diperhatikan oleh banyak orang, mulai disorot oleh banyak orang. Dan ternyata di dalam kitab suci kita, seperti kayak gayung bersambut, Yesus ini hadir tidak seperti muridnya Yohanes Pembaptis kebanyakan. Tidak seperti anak-anak sekolah teologi kebanyakan. Nah, kira-kira begitu, saudara. Apa bedanya? Yesus ini agak berani. Bukan agak berani, berani sekali dia. Yesus ini sangat berani dan dia sangat tidak biasa. Dia itu berani bahkan bertubrukan dengan berbagai macam custom standarnya Yudaisme. Banyak orang yang tidak suka tentu saja. Tapi saudara kalau menantikan satu hal yang besar, saudara mesti nunggu orang seperti ini. Gini, saudara kalau di dalam gereja tempat saya melayani ya, kami kurang lebih itu agak mengenal pemimpin kami, Pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong itu bukan orang yang tidak tahu aturan, bukan orang yang tidak tahu standar, bukan. Dia tahu itu. Tetapi seringkali yang beliau lakukan itu menabrak custom yang standar. Tapi kadang-kadang kita sebel, kadang-kadang kita kesel. Ini kok begini, gitu ya. Tapi ketika kita menantikan hal yang besar, gerakan besar terjadi, seringkali memang gerakan-gerakan besar itu bisa terjadi melalui orang-orang yang gerakan-gerakannya itu tidak standar, tidak custom, tidak umum, saudara. Yesus Kristus ini, sudah kita melihat, ternyata dia juga no ordinary man, tidak seperti muridnya Yohanes Pembaptis yang lain, saudara, yang kelihatannya mungkin standar biasa-biasa, saudara. Orang-orang Yahudi umumnya lah, orang-orang Yahudi standar. Nah, Yesus ini, saudara, dia bahkan pernah challenge kebesaran Abraham. Ini kan gila sekali, saudara. Orang-orang mengamuk sekali ketika Yesus Kristus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu kan gila sekali, saudara. Yesus itu tidak sungkan di dalam menyenggol-nyenggol sejarahnya Israel yang paling sensitif, saudara. Dia itu melakukan tindakan-tindakan yang akan recall orang, membuat orang itu recall tentang tokoh-tokoh besar di dalam perjanjian lama. Misalkan Musa, saudara. Wah, ini kan gila sekali, saudara. Yesus di dalam catatan penginjil kita, saudara ya, memberi makan 5.000 orang, setelah itu ada 12 bakul sisa. Saudara, bagaimana mungkin orang itu tidak ingat tentang Musa? Melalui Musa itu ada mana yang turun, saudara. Dan begitu banyak orang makan, 12 suku Israel yang makan, saudara. Sekarang Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi mereka roti, lalu 12 bakul sisa. Kita melihat, ya, ini gerakan yang berani sekali, saudara.
Itu hampir sama dengan kalau saya misalkan mengatakan rohnya Jonathan Edwards ada dalam diri saya begitu. Itu kan, itu besar sekali ini. Orang akan langsung mungkin menoleh dan melihat dan mungkin mengumpat langsung. Kamu pikir kamu siapa? Orang akan begitu begitu sudah. Suatu kali Yesus bercakap-cakap dan mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Wah ini sulit sudah untuk kita bisa mengerti. Tidak mudah sudah. Kalau kita lihat bahkan ya di dalam bait suci nanti ya, di dalam versinya Injil Matius ya. Ketika ada orang-orang buta, orang-orang timpang datang ke dalam bait suci, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Wah ini bikin orang itu akan ingat tentang apa yang diperbuat oleh Daud. Pada zamannya Daud sudah. Daud itu menyingkirkan orang buta dan orang timpang dari bait suci. Daud pada waktu mau merebut kota Yebus sudah, Yerusalem ya. Sebelumnya kan diduduki sama orang-orang Yebus. Orang Yebus mengatakan, sudah tidak usah takut sama Daud. Kita kasih orang buta sama orang timpang untuk berhadapan sama Daud. Maka Daud merasa itu adalah penghinaan bagi tentara Tuhan. Maka setelah betul-betul kota Yebus diambil alih, Yerusalem, dari tangannya orang Yebus, Daud mengatakan, orang buta, orang timpang tidak boleh ada dalam bait suci. Pada zaman Yesus sudah, orang buta dan orang timpang masuk ke dalam bait suci dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Wah ini berita yang besar sekali. Itu artinya tradisi-tradisi besar di dalam perjanjian lama itu disenggol-senggol oleh Tuhan Yesus sudah. Belum lagi kalau kita sebutkan misalkan Sabat, halal haram makanan, custom tentang cuci tangan, duduk bersama dengan duduk dengan pemungut cukai. Wah, itu amat sangat tabu-tabu standarnya Yudaisme, tabu standarnya orang Yahudi itu ditabrak sama Tuhan Yesus sudah. Yesus bukan orang biasa. Nah, tapi meskipun dengan demikian banyak orang yang jadi tidak suka sama dia, orang-orang juga bisa berpikir, kalau saudara menantikan sebuah gerakan yang besar, saudara menantikan sebuah perubahan besar, ya orang-orang seperti ini yang bisa membawanya. Maka tidak heran banyak orang mulai berharap kepada Yesus Kristus. Sudah kita tahu ya di dalam minggu yang saat ini kita kenal sebagai Minggu Palma, ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai, ini juga banyak orang yang secara agak buru-buru mengatakan, lihatlah betapa rendah hatinya Yesus masuk Yerusalem dengan naik keledai, nggak naik kuda. Saudara, saya percaya Yesus itu rendah hati, saya percaya. Saya percaya bahwa Yesus itu tidak sombong, saya percaya. Tetapi saudara, Yesus naik keledai masuk ke Yerusalem itu tidak membuat banyak orang itu geleng-geleng kepala dan berdecak kagum. Betapa rendah hatinya orang ini. Tidak. Mereka justru berharap bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Mereka mengatakan, Hosana. Berbahagialah dia yang datang sebagai raja. Sebagai raja. Kenapa, saudara? Karena gambaran itu mengingatkan orang akan anak Daud, yaitu Salomo, saudara. Yang menaiki bakal betinanya Daud. Dan setelah itu kita melihat Raja Daud, turun dari kasurnya dan sujud menyembah sampai ke mukanya ke tanah, saudara. Wah, ini adalah satu buah peristiwa besar. Sekali lagi ya, saya bukan mau mengatakan Yesus sombong ya. Tapi Yesus naik keledai itu bukan sekedar simbol bahwa dia itu rendah hati. Betapa dia itu lemah lembut, bukan. Ini adalah satu buah simbol yang sedang menyatakan bahwa dia itu raja, saudara. Orang-orang banyak berharap sekali sama dia, saudara. Karena sekali lagi, dia orang yang tidak biasa. No ordinary man. Orang banyak berharap kepada dia, masuk ke Yerusalem. Wah, ini kayaknya momen yang sangat tepat untuk kita itu bisa take over dan mengalahkan musuh, saudara. Tapi kita melihat ending dari cerita yang dicatat dalam kitab-kitab Injil kita, dan saya percaya semua orang dalam sejarah juga percaya itu ya, bahwa Yesus itu nantinya ternyata dalam tanda kutip gagal. Dalam tanda kutip ya, sekali lagi dalam pandangan banyak orang, gagal. Karena dia yang dipikirkan akan membawa kemerdekaan ternyata justru mati disalib. Jadi pada waktu itu kalau saudara mau tanya ya, saudara lihat koran, saudara lihat media sosial, saudara buka website resmi, berita, kantor berita pada waktu itu beritanya adalah apa? Beritanya adalah ini. Seorang pemberontak dari Galilea, namanya juga orang Galilea, saudara ya, mungkin mengikuti jejaknya Yudas dari Galilea, yang mendirikan aliran Zelot itu, mendirikan gerakan Zelot, itu dikreditkan salah satunya kepada Yudas dari Galilea. Yesus kan juga orang Galilea, orang Nazaret, Galilea. Seorang Galilea yang kayaknya ya punya aliran darah pemberontak, dibesarkan di dalam tradisi Yohanes Pembaptis, dengan beberapa pengikutnya, kepengen melakukan pemberontakan, tetapi dengan sukses digagalkan oleh pemerintahan Romawi yang bekerja sama oleh para pemimpin agama yang santun dan saleh, yaitu imam-imam kepala. Jadi
bagi imam kepala, berita-berita, maksud saya gini, berita yang disebarkan oleh imam kepala, berita yang disebarkan oleh berita resmi agama yang dipercaya oleh banyak orang, ya Yesus adalah seorang bidat yang mati dihukum Tuhan, dan setelah itu mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Berita resmi dari Romawi, pemerintahan Romawi, kurang lebih mirip. Seorang yang dianggap mau pemberontak, lalu diselesaikan urusannya oleh Pilatus. Selesai, sudah. Itu adalah berita resmi. Tapi kita punya berita lain. Berita lain yang tidak mainstream. Berita lain yang mungkin kalau zaman sekarang itu dianggap sebagai berita hoax, ya. Berita yang muncul dari sumber berita yang tidak terlalu terpercaya. Saudara kalau dengarkan teori-teori yang aneh-aneh yang muncul di Facebook atau di dalam kantor-kantor di website-website yang tidak terlalu terpercaya lah. Misalkan tahu-tahu ada berita misalkan susah ya. Sudah pikir aja pokoknya berita yang aneh-aneh sekali lah. Kan banyak kan ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat dengar berita sudah. Bahwa virus corona bisa mengalir melalui orang yang lihat-lihatan, tatapan mata ini bisa kelihatan. Bahkan segila ini sudah, saya pernah mendengarkan satu buah berita, saya lupa dari mana itu. Virus corona bisa menular dari handphone sudah. Jadi virus corona, sudah baca handphone gitu ya. Bukan karena handphonenya habis dipegang sama orang yang kena COVID loh, bukan. Tapi virusnya itu bisa menular dari handphone gitu ya, dari ini ya. Jadi hati-hati kalau ada berita ini, lalu ada tulisan klik ini, jangan dibuka. Itu adalah virus yang akan menyebarkan corona. Gila sekali sudah. Saudara kalau lumayan waras nggak akan percaya kan sama berita seperti itu sudah. Nah sama sudah. Pada waktu itu berita yang disajikan oleh para penulis Injil kita itu dalam banyak hal juga tidak mainstream, juga dianggap sebagai berita yang kurang waras. Tapi kita percaya itu sudah. Kita percaya itu sebagai satu buah berita yang benar. Nah sudah, para penulis Injil kita itu menuliskan beritanya seperti apa? Mengaitkan tragedi dalam tanda kutip ya, tragedi penyalipan, penderitaan dan kebangkitan Yesus itu dikaitkan dengan apa? Nah kalau kita perhatikan, dari catatan para penginjil kita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka semua setuju bahwa kematian kebangkitan Yesus itu harus kita hayati di dalam konteks Paskah. Nah, ini penting juga. Jadi, saat ini kan kita bicara, kalau kita tuh merayakan Paskah, yaitu kita merayakan kematian kebangkitan Yesus Kristus, gitu ya. Pas Jumat Agung Paskah, itu kita mengenang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tapi di dalam abad pertama, sebelum Yesus mati dan bangkit, kan mereka sudah merayakan Paskah. Maka akan tepat untuk kita lihat bahwa para penulis perjanjian baru ini membaca Yesus, mengajak kita untuk melihat Yesus yang sengaja memilih hari raya Paskah untuk konteks kematian dan kebangkitannya dia. Jadi sekali lagi ya, sudah bedakan ya. Paskah sebagai kematian dan kebangkitan Yesus, itu yang saat ini banyak orang percayai. Saya pikir ya tidak salah, tetapi kurang lengkap. Lengkapnya, tepatnya adalah begini. Para penulis perjanjian baru kita mengajak kita untuk melihat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di dalam konteks Paskah. Atau mungkin lebih tepat, Paskah yang sebelumnya sudah dirayakan oleh orang Yahudi sejak di dalam perjanjian lama, Paskah itu digenapkan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Nah maka sudah, untuk kita menghayati arti kematian dan kebangkitan Yesus, itu sangat-sangat penting untuk kita mengerti Paskah itu sendiri apa di dalam perjanjian lama. Jadi, kalau kita mengerti Paskah secara berbeda, maka arti kematian dan kebangkitan Yesus juga bisa agak berbeda, sudah. Nah, kita akan coba lihat, sudah. Sebetulnya, Paskah itu sendiri apa? Paskah itu sendiri di dalam perjanjian lama yang nantinya akan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk konteks pelayanan puncaknya. Itu apa, sudah? Ya, beberapa hal saja. Saya pikir ini kita semua akan setuju, sudah. Kalau saya katakan ada beberapa poin yang berkenaan dengan Paskah. Yang pertama, kita melihat ada kematian anak-anak sulung pada waktu Paskah. Dan kalau kita lihat, kematian anak-anak sulung ini bukan sekedar out of the blue, ya, sejenis kayak hukuman yang ya pokoknya out of the blue aja gitu ya. Tuhan Allah suka-suka mau kasih jenis hukuman seperti apa. Orang dia Tuhan, mau ngapain juga boleh dong. Ya, bukan. Ya, jadi Tuhan mau matikan anak sulung atau anak nomor 2, anak nomor 3, bukan. Tapi kematian anak sulung itu ada konteksnya. Konteksnya adalah ini, saya bacakan ya. Dalam Keluaran pasal 4. Ayat 22-23. Tuhan berfirman kepada Musa ini ya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel, ialah anakku yang sulung.
Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Jadi saudara, kematian anak-anak sulung di Mesir, yang setelah itu terjadi peristiwa mereka keluar dari Mesir ya. Kematian anak sulung di Mesir itu punya konteks. Konteksnya adalah bahwa Tuhan Allah mengatakan bahwa Israel itu anakku yang sulung. Jadi jenis penghukuman Tuhan Allah kepada Firaun ini bukan sekedar jenis hukuman yang out of the blue ya. Suka-suka. Pokoknya biar Firaun kapok. Bukan, saudara. Tetapi ini adalah satu buah hukuman yang diberikan oleh Tuhan Allah di dalam bingkai bahwa Israel itu adalah anak-anaknya Tuhan. Israel itu diangkat oleh Tuhan untuk menjadi anak sulungnya Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita bicara tentang Paskah, kita mengingat kematian anak-anak sulung. Dan kematian anak sulung itu artinya adalah bahwa Israel itu adalah anak sulungnya Tuhan. Kedua, Paskah itu artinya adalah kebebasan orang Israel dari Mesir. Saudara, ada alasannya loh, kenapa kok Paskah itu menjadi salah satu hari raya yang paling dirayakan oleh orang-orang Israel. Paskah, yang saat ini bagi orang Kristen sangat identik dengan perayaan agama, bagi orang Yahudi, Paskah juga amat sangat berarti sebagai perayaan nasional. Ini bukan sekedar perayaan agama, tapi ini adalah perayaan nasional. Tanpa menghilangkan unsur religi ya. Ini adalah perayaan nasional. Orang-orang Yahudi percaya bahwa Paskah itu adalah momen kelahiran Israel sebagai satu buah nation. Kira-kira begitu ya. Sebagai satu buah nation yang merdeka. Sebagai satu buah kumpulan bangsa-bangsa yang merdeka. Itu Israel. Belum jadi kerajaan sih. Tapi Paskah ya. Musa, Israel pada zaman Paskah itu adalah kelahiran Israel sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Yakub itu namanya diganti oleh Tuhan jadi Israel. 12 anak Yakub, Ruben, Simeon, Lewi dan sebagainya nanti jadi 12 suku Israel. Itu adalah keluarga besar Israel. Nanti mereka punya anak cucu dan sebagainya, itu adalah keluarga besar Israel. Pada waktu mereka beranak pinak, beranak cucu, terus mereka berkembang banyak di tanah Goshen di Mesir, ya mereka adalah keturunan-keturunan dari Yakub, orang-orang Israel. Kira-kira begitu ya, orang-orang keturunan Yakub. Tetapi sudah identitas mereka sebagai sebuah bangsa merdeka, sebagai satu buah bangsa yang bukan bagian dari Mesir. Tadinya sudah Israel kan bagian dari Mesir ya. Mereka adalah orang tuh enggak, kalau bicara tentang Israel tuh mereka ngomongin Mesir gitu ya. Jadi apa? Israel itu adalah Mesir, sebuah bangsa yang besar. Mereka punya kelompok orang apa ya? Kelompok orang Israel. Nah, begitu. Jadi apa? Kelompok orang Israel. Bukan Israel mandiri. Tapi Paskah itu menjadi catatan permulaan. Israel itu terlepas dari Mesir. Jadi saudara kalau bicara tentang Israel, tidak lagi bicara tentang Mesir. Sama kira-kira kayak begini ya. Kalau saudara bicara tentang Rusia, saudara tidak lagi bicara tentang Uni Soviet. Rusia adalah Rusia, bukan Uni Soviet. Nah, kira-kira begitu ya. Cuman sekarang Uni Sovietnya kan nggak ada ya. Kalau pada waktu Israel keluar dari Mesir, Mesirnya tetap ada. Jadi Israel itu siapa? Ya Israel itu adalah salah satu warga Mesir, kira-kira begitu ya. Jadi sekarang, pada waktu perayaan Paskah, kita merayakan Paskah, kita mengingat bahwa ada Israel merdeka. Israel yang adalah Israel. Israel yang jati dirinya tidak ditentukan oleh Mesir, tapi jati dirinya ditentukan oleh Tuhan. Yang dimerdekakan oleh Tuhan dengan tangan yang teracung kuat. Selanjutnya, sudah. Keluar dari Mesir, bebas dari Mesir, itu adalah punya arti yang sangat besar. Karena apa, saudara? Karena keluar dari Mesir itu adalah satu buah ide yang hampir-hampir tidak ada di dalam kepalanya siapapun saja. Itu ide yang terlalu gila, saudara. Mesir itu terlalu besar. Untuk bisa dikalahkan Mesir itu terlalu besar, saudara. Jadi, ide itu kelewat gila. Musa, saudara ya, disertai oleh Tuhan, tentu saja. Itu hadir dengan ide yang sangat gila. Musa menghadap kepada Firaun, minta untuk orang Israel dikeluarkan dari Mesir. Apalagi, saudara, dengan membawa isu agama, wah itu ide terlalu besar, saudara. Nggak tahu ya, nggak ada orang kalau tidak sangat-sangat terdidik, pikirannya sangat maju, sangat visioner, yang bisa berpikir seperti itu, saudara. Nggak ada orang yang berpikir pengen keluar dari Mesir, saudara. Mesir itu negara yang
negeri yang sangat besar, sangat hebat. Orang itu bukan cuma takut, tapi orang itu juga kagum dengan Mesir, sudah. Jadi Israel itu kenapa kok sulit sekali, sudah ya, ketika diajak keluar dari Mesir itu sulit sekali, sudah. Mereka nggak berpikir bahwa ada kehidupan yang lebih baik daripada hidup di Mesir. Well, tentu kehidupan mereka tidak enak, mereka diperbudak, hidupnya nggak enak, sudah. Tetapi kalau mau cari kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan jadi budak di Mesir, artinya adalah menjadi orang merdeka di Mesir, bukan keluar dari Mesir, sudah. Keluar dari Mesir itu ide yang kelewat gila, sudah. Jadi bebas dari Mesir itu adalah ide yang terlalu besar dan terlalu gila, sudah. Dan itu yang diusung di dalam Paskah. Maka Paskah itu cerita besar, cerita yang amat sangat gila, yaitu mereka dibebaskan dari satu buah sistem yang mana mereka bahkan nggak kepingin untuk bebas darinya. Berkali-kali sudah, kalau kita lihat di dalam kitab suci kita, berkali-kali Israel itu mengatakan pengen balik ke Mesir, pengen balik ke Mesir. Kenapa sudah? Mereka nggak percaya dengan masa depan yang dicita-citakan oleh Tuhan melalui Musa, dijanjikan, bukan dicita-citakan, dijanjikan. Mereka nggak percaya itu. Apa betul ada kehidupan yang lebih baik yang bisa kami dapatkan di luar Mesir? Oh, negeri itu kan paling besar ya, paling hebat ya Mesir. Selanjutnya sudah, ketika kita bicara tentang Paskah, kita bicara tentang keluar dari Mesir, itu sebagai satu hal yang besar. Tapi sudah, ini bukan cuma hal yang besar. Keluar dari Mesir itu artinya mereka keluar dari satu buah sistem yang menindas. Satu buah sistem yang memanfaatkan kuasa untuk mengontrol orang lain. Itu Mesir. Saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian, salah satu poin, salah satu titik yang menjadikan Mesir itu bangsa yang sangat besar, itu apa? Salah satunya bencana. Belakangan ini, saudara, ketika kita bicara tentang COVID ya, ada tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip pinter, tindakan yang dalam tanda kutip cerdas, tapi terkutuk menurut saya. Yaitu adalah ketika orang itu mulai rame-rame pakai masker. Ada orang yang memborong masker. Borong masker, setelah itu di-resale. Borong hand sanitizer, setelah itu di-resale. Borong bike clean, setelah itu dijual lagi. Harga mau 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Daripada mati, beli juga kan. Maka banyak pekerja-pekerja medis yang kehabisan masker di rumah sakit dan sebagainya, mereka nggak bisa dapatkan masker, APD untuk kesehatan, mereka nggak punya, karena di stok. Jadi ada orang-orang yang membeli, orang ini lumayan pintar loh, sudah. Jadi sebelum rame-rame orang cari masker, dia sudah beliin dulu masker. Beli, stok, begitu banyak. Setelah itu, begitu orang butuh, pergi ke apotek, pergi ke tempat-tempat yang jual, toko-toko obat, gak ada, masker habis. Lalu dia buka Tokopedia, masker, harganya 5 kali lipat, 10 kali lipat. Cerdas tuh. Semua orang lagi butuh masker, dan dia jual masker. Cerdas. Dan tentu saja, sebagai orang cerdas, dia jualnya harus 2, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, 30 kali, 10 kali lipat, lakunya seberapa lah. Kekuatan orang dan ketakutannya orang akan mati untuk kematian, kena sakit, ya dipertimbangkan harganya berapa ya, kira-kira segitu. Pintar sekali, cerdas sekali. Dan saya percaya orang-orang itu akan bisa menjadi kaya sekali. Tapi saya juga percaya itu terkutuk sekali, dibenci sekali sama Tuhan. Sudah Mesir, besar pada waktu semua orang butuh bahan makanan. Betul ya? Terjadi kelaparan hebat 7 tahun. Mimpinya Firaun, 7 tahun lembu gemuk, melambangkan 7 tahun masa yang sangat makmur, lalu 7 tahun masa yang sangat-sangat kelaparan. Pada waktu itu sudah, semua orang butuh bahan makanan. Sudah kira-kira bisa tahu, bisa bayangkan, Mesir itu jualan bahan makanannya murah atau mahal, sudah. Well, saya tidak mengatakan mana benar, mana salah, dan lain sebagainya, tapi paling tidak kita bisa membayangkan. Salah satu titik yang membuat Mesir itu jadi bangsa yang sangat kaya, yaitu titik itu, sudah. Sudah bisa membayangkan ya, keuangan yang mengalir masuk ke dalam Mesir sebesar apa? Pada waktu seluruh negeri yang lain itu kelaparan. Semua orang memberi bahan makanan cuma bisa di Mesir. Maka uang masuk ke dalam Mesir itu kencang sekali. Dan kalau uang itu beredar di dalam satu buah negeri begitu kencangnya, apakah itu tidak menarik bagi bangsa-bangsa sekitar? Bangsa-bangsa sekitar kalau mau mengadu nasib perginya ke Mesir, sudah. Jadi Mesir itu adalah pusat rujukan dunia, sudah. Jadi dalam keadaan seperti ini, orang semuanya pengen ke Mesir, pergi ke sana, maka negeri yang sangat hebat,
sangat indah, sama makmur. Sudah lihat saja peninggalan-peninggalannya, dahsyat sekali kan, sudah, hebat sekali Mesir. Tapi sudah, Mesir yang seperti itu, kalau saudara saat ini itu benci sekali dengan orang-orang yang nimbun masker, saudara harusnya punya perasaan yang kurang lebih mirip dengan Mesir. Mereka itu jadi dikdaya, jadi besar. Karena apa? Karena kepintaran atau kelicikan memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan utamanya manusia untuk dijadikan komoditas yang bisa dihargai mahal. Setelah itu, dari sana, dia bisa memperoleh apa yang dia mau. Kamu mau beli masker, harganya sekian. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Yang lainnya sudah ngantri. Kamu mau beli bahan makanan, harganya segini. Kalau kamu nggak mau juga apa-apa. Yang lainnya ngantri. Sudah mungkin ngemis-ngemis, uang saya sudah habis, uang saya sudah habis. Ya nggak apa-apa. Kalau uangmu sudah habis, kamu bisa menjadi budak. Berdasarkan kemampuan punya apa. Kalau kamu sangat pintar, ya kamu bisa jadi ahli strategi. Kalau kamu sangat kuat, kamu bisa menjadi budak. Bikin jadi kuli-kuli bisa. Kalau kamu terampil, kamu bisa memajukan teknologinya Mesir. Jadi sudah bisa bayangkan. Mesir adalah negeri yang kurang lebih menjadi besar. Karena itu, memanfaatkan hal-hal yang paling dibutuhkan manusia, memanipulasinya dengan harga mahal untuk kebutuhan mereka. Itulah kebesaran Mesir. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan Allah mau Israel, kamu keluar dari sana. Lalu, disuruh apa, saudara? Saudara, kalau kita perhatikan ya, setelah Israel keluar dari Mesir, nanti mereka sampai ke dalam Gunung Sinai, mereka akan diberikan Taurat sama Tuhan, 10 hukum Taurat, bukan cuma 10 hukum Taurat. Hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah, itu dari Keluaran pasal 20 sampai Keluaran pasal 24, saudara. Jadi, di dalam kitab Keluaran, ini ya, Keluaran pasal 20 ada ke-10 firman yang sangat terkenal itu, saudara dan saya hafal. Lalu setelah itu ada peraturan tentang kebaktian, peraturan tentang hak budak Ibrani. Budak itu punya hak, saudara. Ada hak budak Ibrani, jaminan nyawa sesama manusia. Orang Mesir nggak kenal ini, saudara. Jaminan nyawa sesama manusia, gila. Nyawa manusia itu ya nggak ada harganya lah. Yang ada harganya itu ya nyawanya orang-orang besar yang punya uang, yang punya daya. Nah kalau ada mandor-mandornya Israel yang mati ya coba dicek, satu hari menghasilkan batu bata berapa banyak. Kalau batu batamu sedikit ya kamu mati juga tidak masalah lah. Atau yang tua, sakit-sakitan, dan sebagainya. Agak sedikit mirip lah sama Nazi yang kita kenal lah. Ya. Kalau kamu tua, sakit-sakitan ya ditembak. Kalau kamu bisa bekerja keras, menghasilkan banyak hasil produksi, ya lumayan dipelihara terus. Ini saudara, Israel, ada hak budak Ibrani, ada jaminan nyawa sama manusia, ada jaminan harta sama manusia, ada juga peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Peraturan tentang orang yang tidak mampu. Ada peraturan tentang hak-hak manusia. Saudara, Israel itu dipanggil untuk kamu keluar dari Mesir. Kamu keluar dari sistem seperti itu. Dan kamu nanti akan masuk ke dalam tanah Kanaan dan mengelola tanah itu. Menghidupkan tanah itu dengan peraturan yang baru. Dengan peraturan Torah. Dengan peraturan yang kalau kita di dalam kitab Imamat itu baca ya. Kalau kamu punya hasil panen, nanti hasil panenmu itu kamu sabit karena kamu hasilnya banyak. Ada yang jatuh-jatuh ke bawah, jangan dipungut. Kenapa? Supaya janda, orang asing itu bisa mendapatkan makanan. Itu adalah Paskah. Paskah itu bukan cuma lepas dari penderitaan. Paskah itu artinya adalah lepas dari Mesir. Bebas dari Mesir. Kadang-kadang kita orang-orang Kristen sudah secara shortcut ya. Mengaitkan Yesus, Paskah dengan cara demikian. Israel diperbudak dari Mesir begitu merdeka. Dimerdekakan oleh Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari hukuman, dan menjadikan kepada kita hidup kekal. Sorga yang indah dan enak dan tidak menderita itu. Artinya apa, saudara? Artinya Mesir itu menderita, Kanaan itu nggak menderita. Ada benernya. Tapi itu adalah satu buah part saja. Itu bukan satu-satunya part. Bukan satu-satunya bagian, saudara. Yaitu keluar dari Mesir itu artinya saudara keluar dari sistem itu, saudara. Dimerdekakan dari mimpi-mimpinya Mesir. Dimerdekakan dari sistem hidup dan cara hidupnya Mesir. Mesin itu punya sistem operasi yang seperti itu. Dan kamu dikeluarkan, kamu akan mendiami tanah Kanaan yang mana harus kamu operasikan dengan cara Taurat. Saudara, itu artinya Paskah yang disajikan di dalam kitab Keluaran. Dan para penulis perjanjian baru kita, saudara, mengaitkan kematian dan kebangkitan Yesus dengan Paskah. Mengaitkan kematian dan kebangkitan Yesus itu sebagai Neo Paskah ya. Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru. Perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Saudara, Israel, setelah mereka mengalami Paskah, mereka keluar dari Mesir,
ada di padang gurun, lalu mereka sampai ke Gunung Sinai. Setelah itu menerima hukum di dalam Keluaran pasal 24. Tuhan melalui Musa ya mengatakan, ini adalah perjanjian yang dibuat. Keluaran pasal 24. Mereka akan ikat janji dengan Tuhan. Mereka akan makan dan minum. Mereka ikat janji dengan Tuhan. Saya bacakan dulu ya, dalam Keluaran pasal 24. Sedikit. Sesudah itu Musa mengatakan sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkan pada mezbah itu. Diambilnya kitab perjanjian itu, dibacakan dan didengarkan dengan semua bangsa, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu, menyiramkan kepada bangsa itu dan berkata, inilah darah perjanjian yang dikatakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, lalu mereka melihat Allah Israel kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi pada pemuka-pemuka Israel itu tidak diulurkan tangannya, tidak dimatikan maksudnya. Mereka memandang Allah, lalu mereka makan dan minum. Mereka makan dan minum. Mereka keluar dari Mesir, mereka make covenant, ikat janji dengan Tuhan. Ada darah yang disiramkan kepada bangsa Israel, ada darah yang disiramkan kepada mezbah, satu buah tanda, ikat janji bahwa Israel kamu akan menjadi umatku, kamu nanti akan masuk ke dalam tanah Kanaan yang akan aku berikan kepadamu, dan kamu akan menjalankan kehidupan tanah Kanaan itu. Kamu akan menjalankan kehidupan pembebasanmu dengan cara demikian. Keluaran pasal 20 sampai 24 dibacakan itu perintahnya tentang haknya orang miskin, haknya budak Ibrani, peraturan-peraturan macam-macam. Dan Israel mengatakan, kami akan ikut. Lalu darah diberikan kepada mereka, darah ditaruh ke dalam mezbah, ikat janji dengan Tuhan. Dan para penulis perjanjian baru kita, sudah ya, para penulis Injil kita mengatakan ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan mengatakan darah ini adalah perjanjian baru. Paskah, sudah, Paskah. Itu diulang ya. Jadi cerita tentang Paskah itu dihayati kembali, dipuncaki oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kita, sudah. Ya, sudah. Ketika hadir di dalam zaman perjanjian baru, maka Paskahnya jadi apa? Tentu saja bukan lagi keluar dari Mesir, karena mereka sudah tidak lagi dijajah oleh Mesir, sudah. Yang ada dalam benaknya orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, setiap kali mereka makan Paskah, sudah, di dalam kepala mereka ingat Musa membebaskan Israel dari Mesir. Tuhan Allah melalui Musa membebaskan Israel dari Mesir. Saat ini Tuhan akan membebaskan kami dari Roma. Tuhan akan membebaskan kami dari opresi. Jadi setiap kali mereka menghayati Paskah, itu yang mereka pikirkan. Kami akan lepas dari tangan opresornya kami. Bagaimana caranya itu? Bagaimana caranya yang mereka pikirkan? Cara yang mereka pikirkan ketika mereka itu makan Paskah, mereka berpikir bahwa Tuhan akan menolong kami seperti kayak pada zamannya Tuhan menolong Israel dari Mesir. Ya, kita lihat saja cerita-cerita dalam Perjanjian Lama. Mereka bisa berpikir tentang, lihat, tulah-tulah besar yang dihujamkan oleh Allah kepada orang-orang Mesir. Lihatlah kematian yang dijatuhkan oleh Allah kepada anak-anak sulung Mesir. Tuhan akan bertindak yang sama saat ini. Ketika Paskah itu akan kembali hadir, maka peperangan besar dengan Romawi akan terjadi, dan Tuhan Allah akan bertindak dengan besar-besaran. Tuhan Allah akan menjatuhkan tulah kepada orang-orang Romawi. Mungkin nggak harus dengan cara yang sama ya, menjadi darah dan sebagainya. Nggak harus dengan cara yang sama, tetapi intinya sama, yaitu bahwa Tuhan akan menjatuhkan tulah kepada musuh-musuh kami. Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh kami. Maka sekarang, be brave orang-orang Israel. Beranilah orang-orang Israel. Sekarang dekat hari raya Paskah. Pada zamannya Tuhan Yesus tuh ya, dekat-dekat hari raya Paskah. Be brave. Angkat senjatamu, kalahkan musuh. Dan kalau kita lihat ya, catatan-catatan Injil kita, Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu juga punya jenis-jenis percakapan yang amat sangat bisa dibaca sebagai tindakan-tindakan pemberontakan. Sebut saja ucapan tentang bunuh-membunuh, saudara ya. Itu kan ucapan-ucapan yang amat sangat lazim diucapkan oleh orang-orang yang sedang mau pergi berperang. Misalkan Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru. Saya coba bacakan aja ya, untuk kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya. Dari Injil Markus misalkan.
Saya coba bacakan percakapan tentang Paskah. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kita melihat ya, ayat 27, Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imannya, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala, dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara, saya coba bayangkan ya, kalau saudara itu ada di dalam satu buah nuansa Paskah, yang sangat-sangat punya arti, pembebasan, pemberontakan kepada opresor. Maka, saudara akan memaknai kalimatnya Yesus seperti apa? Darahku dicurahkan bagi kamu. Nanti aku akan ditangkap dan kamu akan cerai-berai. Ucapan itu akan sangat gampang dibaca sebagai satu buah semangat yang membakar. Saudara mungkin pernah mendengarkan gini ya. Saudara kalau misalkan nonton film-film tentang militer, film-film perang, barak-barak militer, itu kan dipenuhi dengan kalimat-kalimat seperti itu. Misalkan seperti ini ya. Hei banci, di mana rokmu? Misalkan begitu kan ya. Itu prajurit-prajurit. Ucapan-ucapan seperti itu yang dipakai untuk mendoktrinasi, membakar orang-orang untuk pergi berperang. Siap, Kapten. Saya nggak dengar apa-apa, suaranya kayak perempuan, gitu ya. Lalu terus mereka teriak yang lebih keras. Siap, Kapten, gitu ya. Kamu takut sakit? Nggak takut, gitu. Nggak takut mati. Ucapan-ucapan seperti itu kan diucapkan terus-menerus, sudah. Dan dekat-dekat hari raya Paskah, Tuhan Yesus mengucapkan inilah tubuhku, inilah darahku yang dicurahkan. Lalu dia mengatakan, kalian semua akan tercerai-berai. Dan ucapan dari Petrus, ya wajar. Seperti kayak ucapan prajurit pada umumnya. Biarpun yang semuanya tercerai-berai, aku akan tetap setia mengikuti engkau. Gitu kan, sudah. Jadi, hal sedemikian itu sangat bisa dianggap sebagai, pembakar semangat. Dan di dalam momen-momen yang tensional sekali ya. Kalau dekat-dekat hari raya Paskah di Yerusalem itu kan tensional ya. Ada banyak sekali orang yang berkumpul, semua orang berziarah pergi ke Yerusalem. Maka itu bisa menjadi game changer ya. Kalau mereka tahu-tahu semuanya itu serempak itu ya, bersama-sama dengan Yesus. Romawi punya prajurit ada berapa banyak yang bisa berjaga-jaga di Yerusalem. Mereka kan nggak bisa pakai semua prajurit yang berjaga di Yerusalem semua, daerah lain nanti chaos sudah. Jadi Romawi juga pakai hitung-hitungan ini ya. Jadi prajurit-prajurit itu pemerintahan selalu pakai hitung-hitungan risiko ya. Faktor risiko. Di sini faktor risiko lebih besar, kasih prajurit lebih banyak. Tapi seberapa banyak prajuritnya? Kalau mereka itu semangatnya berhasil dibakar oleh Yesus Kristus, lalu mereka semuanya bersama-sama melakukan gerakan pemberontakan, wah itu mungkin bisa dahsyat itu. Tapi kita semua tahu sudah ya ceritanya. Pilatus, imam-imam kepala itu bukan pemain politik kemarin sore, bukan anak kemarin sore itu. Mereka juga tahu lah. Mereka sudah pernah mengalami beberapa kali pemberontakan sudah pernah beberapa kali lah. Mereka tahu orang-orang Yahudi itu punya custom seperti apa, gaya seperti apa, cara gerak seperti apa. Jadi kita melihat para pemimpin agama yang digandeng oleh Romawi itu berhasil melakukan satu buah trik kecil sudah, trik kecil sekali, yaitu apa? Dipanggil saja orang dalam, namanya Yudas Iskariot, saudara dan saya kenal, dan ternyata hanya dengan 30 keping perak. Selesai itu. 30 keping perak saja. Nanti Yesus akan dikhianati, ditangkap, dan setelah Yesus ditangkap, dia ditinggal sendirian, murid-muridnya semuanya pergi, dan setelah itu dia mati mengenaskan di atas kayu salib, di atas kayu gantungan. Satu lagi orang Galilea yang mati dan gagal. Selesai. Itu pandangan yang cukup umum, saudara. Tetapi para penulis kitab Injil kita mencatat secara berbeda. Yesus memang dijual, Yesus memang ditinggalkan, tetapi agenda Paskah keep on track. Itu yang disajikan dalam kitab-kitab Injil kita. Agenda Paskah itu tidak selesai, agenda Paskah itu tidak batal. Paskah kali ini ditunggangi oleh Yesus, ditunggangi oleh seseorang dengan cara yang amat sangat aneh. Saudara perlu mengingat ya, sekali lagi, karena Paskah itu adalah satu hal yang sangat besar. Paskah itu banyak ditunggangi oleh banyak orang.
Saudara coba bayangkan kalau misalkan kalau di Indonesia itu mungkin identik dengan 17 Agustusan gitu ya. Itu sangat bisa ditunggangi untuk segala macam hal. Saudara kepengen bikin kerusuhan, saudara kepengen bikin pemberontakan, saudara pengen bikin kudeta, salah satu cara yang bisa ditunggangi ya 17 Agustusan. Saya tentu saja tidak mengajari kudeta ya saudara, tapi saudara coba lihat saja ya, kampanye pada waktu musim. Saudara coba bayangkan, misalkan saya itu lagi kampanye, saya itu mau nyalon jadi wali kota atau jadi gubernur atau whatever saudara. Yang saya lakukan, saudara, untuk membakar semangat massa, saudara, apa, saudara? Upacara bendera. Pada waktu 17 Agustusan, upacara bendera, saya akan pilih lokasi, saudara. Saya cari misalkan dalam tempat-tempat kumuh gitu ya. Pilih upacara bendera di situ. Lalu yang hadir upacara benderanya itu banyak warga-warga kampung yang kumuh-kumuh itu, saudara. Mereka ada yang pakai celana pendek, pakai kaos yang lusuh. Lalu saya menjadi pembina upacara. Setelah itu saya dengan amanat pembina upacara, begitu bacakan amanat pembina upacara, saya naik ke atas. Lalu saya langsung mengatakan, merdeka, merdeka, 17 Agustusan ya, merdeka. Semuanya teriak merdeka. Lalu kita katakan, darah para pahlawan sudah tercurah untuk membawa kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka. Tapi kalian tahu tidak, saat ini kita kelihatan sudah merdeka, tapi belum. Kita belum merdeka dari kemiskinan. Kita belum merdeka dari kebodohan. Kita belum merdeka dari, misalkan ya, hidup yang di bawah standar. Siapa yang menjajah kamu saat ini? Saat ini kamu dijajah oleh rezim. Kamu dijajah oleh pemimpin yang tidak mencintai rakyat. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin yang akan mengabdi bagi rakyat. Coblos nomor berapa? Nah, kira-kira begitu sudah. Upacara bendera bisa dipakai buat kampanye sudah. Jadi, Paskah itu bisa dipakai seperti kayak 17 Agustusan. Bisa dipakai untuk agenda pemberontakan manapun saja sudah. Nah, para penulis Injil kita sudah mencatat bahwa Yesus itu pakai pelayanan dia yang berujung pada kematian dan kebangkitannya dia, itu narasi Paskah. Narasi Paskahnya itu dipakai untuk memaknai kematian dan kebangkitannya dia. Maka, seperti apa saudara? Seperti apa kita harusnya menghayati kematian dan kebangkitan Yesus saudara? Ya seperti kita mengerti Paskah. Hanya saja, cara menungganginya memang tidak lazim saudara. Nah kita melihat ya, Yesus yang kelihatan gagal setelah dijual, setelah mati, saudara. Kita melihat para penulis Injil kita mengatakan, tidak, dia tidak gagal. Justru kali ini, saudara, Paskahnya mesti kita hayati secara berbeda. Kematian Yesus memang mengejutkan. Kematian Yesus memang bisa disebut sebagai tragedi kemanusiaan, mungkin salah satu yang paling serius ya. Saudara, cari di dalam sepanjang sejarah, saudara. Saya pikir amat sangat sulit, atau bahkan tidak ada ya. Saudara cari hal yang lebih salah daripada penyaliban Yesus. Gak ada, saudara. Seluruh sejarah umat manusia, saudara. Gak ada hal yang lebih salah daripada penyaliban Yesus Kristus, saudara. Itu very wrong. Saudara. Allah menjadi manusia, tanpa dosa, mengasihi, dimatikan di atas kayu salib seperti itu. Itu sangat salah banget, saudara. Tetapi, saudara, kematian yang mengejutkan, yang tragis, yang adalah tragedi kemanusiaan yang paling serius itu, saudara. Itu kini justru secara secara mengejutkan oleh para penulis Injil kita, oleh para penulis Perjanjian Baru, oleh gereja dipercayai bahwa ini adalah caranya Tuhan untuk menghadirkan Paskah yang baru. Memang mengejutkan, tetapi memang begitu adanya. Seperti apa saudara ceritanya? Pertama saudara, kita melihat bahwa Israel dibebaskan dari Mesir di dalam hari raya Paskah, itu nyata. Secara badaniah mereka itu keluar dari Mesir. Dan mereka dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menduduki tanah Kanaan, lalu hidup seturut dengan Taurat. Maka saudara, pada zamannya Tuhan Yesus, Israel dibebaskan dari Roma, itu juga nyata. Saudara, kita mungkin berpikir bahwa masa Israel dibebaskan dari Roma? Israel nggak dibebaskan dari Roma. Israel itu dibebaskan secara rohani, dibebaskan dari dosa. Saya pikir kurang tepat, saudara. Israel itu dibebaskan dari Roma, dalam artian dibebaskan dari esensial esensial penindasannya Roma. Saya ingat suatu kali nonton film Ben-Hur, saudara. Di dalam film Ben-Hur itu menarik ya, ada adegan terakhir itu adegan pacuan kuda dan sebagainya, lalu ada
taruhan sama Pilatus ya. Jadi apa? Saya pegang ini. Ya. Setelah terakhir, akhirnya Ben-Hurnya menang, terus Pilatusnya kalah taruhan. Terus setelah Pilatus kalah taruhan, yang menang itu saya lupa itu namanya, bilang sama Pilatus, sorry ya, kamu kalah taruhan. Lalu Pilatusnya bilang gini, sorry, kalah, yang benar saja. Kok bisa saya kalah? Coba lihat tuh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sekarang itu jadi haus darah semua. Mereka semua sudah menjadi Roma. They became Rome. Mereka menjadi orang-orang Romawi semua. Mereka jadi orang-orang yang haus darah seperti kami. Sama kita itu. Saudara, saya tuh suka dengan cerita Mahabharata, saudara. Saudara kalau tahu cerita Mahabharata, cerita Pandawa sama Kurawa, perang besar, saudara. Di dalam peperangan besar itu, terakhir, saudara, pihak yang jahat itu kan Kurawa, pihak yang benar itu Pandawa, saudara. Nah, terakhir peperangan besar di dalam salah satu versi, saudara, itu Bima, saudara. Bima itu adiknya Yudhistira. Dari Pandawa itu kan ada Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, saudara. Bima, saudara, itu bertarung melawan Yudhistira Yudhistira kakaknya. Bertarung melawan Duryudana dan Dursasana, saudara. Terakhir, Bima itu setelah dia itu mengalahkan Dursasana, dia membunuh Dursasana, maka Dursasana itu dihabisi dia bunuh Duryudana atau Dursasana, saya agak lupa, saudara. Setelah dibunuh, darahnya itu diminum sama dia. Terus dia tertawa dengan keras, setelah itu dia mau, saya mengalahkan musuh. Terus setelah itu dia diem, lalu dia berpikir, loh, yang saya bunuh ini sebetulnya kan saudara saya sendiri ya. Memang kita perang dan memang orang ini jahat sekali. Tapi yang saya lakukan sekarang itu saya sedang tertawa-tawa sambil meminum darahnya dia. Saya sekarang sedang sama jahatnya dengan dia. Jadi saya itu menang atau kalah? Gitu kira-kira, saudara. Jadi kelihatannya dalam perang itu saya menang, tapi saya itu menjadi sama seperti dia. Saya kalah gitu. Saudara, di dalam mimpinya orang-orang Israel, mereka bebas dari Roma. Roma dikalahkan. Itu artinya adalah Roma itu dihancurkan seperti Roma pernah menghancurkan orang lain. It's good kalau yang menghancurkan itu adalah tangannya mereka sendiri. Orang-orang Israel itu mungkin pernah melihat saudaranya dibunuh oleh prajurit, pernah melihat istrinya diperkosa oleh prajurit, pernah melihat anak perempuannya diperkosa oleh prajurit, pernah melihat anaknya laki-laki dibunuh oleh prajurit, pernah melihat anaknya diculik untuk menjadi budak oleh Romawi. Maka saudara, yang ada dalam benak mereka adalah, saya ingin kalahkan Romawi. Dengan narasi Paskah yang mereka punya, saya akan kalahkan Romawi. Romawi yang akan saya kalahkan, dan ketika saya itu mengalahkan Romawi, saya akan lakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada saya. Kita orang Kristen juga kadang-kadang ngomong seperti itu kan ya. Kamu melakukan yang jahat kepada saya bisa lakukan yang lebih jahat kepada kamu. Saudara, ketika kita itu melakukan yang lebih jahat daripada dia, kita menang atau kalah? Menang dong. Orang dia sudah jelas-jelas bertukuk lutut di hadapan saya. Menang dong saya. Enggak, saudara. Kita kalah. Kita sudah menjadi sama seperti dia, saudara. Saudara, di dalam Paskahnya Yesus, saudara. Di dalam kematian dan kebangkitan Yesus yang dihayati sebagai Paskah, kita diajak untuk melihat realitas Paskah yang asli. Kita itu bebas dari sistem yang ada di Mesir. Kita itu diajak untuk hidup bebas, dan kebebasan kehidupan kita untuk kita itu bisa bebas memuliakan Tuhan, itu ada dalam dirinya Yesus Kristus. Yang apa, saudara? Yang secara bebas, secara aktif, menyerahkan hidupnya untuk orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Menyerahkan hidupnya untuk orang-orang yang sangat-sangat tidak layak, saudara. Mesir adalah satu buah dunia bagi para pemenang. Satu buah dunia bagi mereka yang bisa mengontrol. Satu buah dunia bagi mereka yang cukup cerdas untuk melihat bahwa di depan akan ada resesi seperti apa, maka saya akan mengatur bahan makanan seperti apa. Itu adalah dunia Mesir. Kamu yang agak bodoh-bodoh, kamu yang tidak bisa memprediksi masa depan, ya kamu menjadi budaknya kita. Knowledge is power. Nah, kira-kira gitu, saudara. Dan power is truth. Might, strength is truth. Kira-kira gitu, saudara. Jadi, kalau kamu kuat, ya kamu benar. Kebenaran adalah kekuatan. Kekuatan adalah kebenaran. Kira-kira begitu, saudara. Itu dunia Mesir. Dan Israel di dalam Paskah dibebaskan dari dunia itu untuk membangun satu buah dunia
Yang mana budak-budak itu punya hak untuk membangun satu buah dunia yang mana orang miskin itu punya hak untuk membangun satu buah dunia di mana janda dan anak-anak yatim itu punya tempat. Israel pada zamannya Romawi, mereka dianiaya, ditindas oleh Romawi, dan Tuhan Allah menjanjikan pembebasan bagi mereka. Dan Yesus Kristus hadir dengan motif Paskah. Para penulis Injil kita percaya bahwa Paskah itu sungguh-sungguh hadir di dalam Yesus Kristus. Bukankah saudara dan saya juga merayakan Paskah yang inti puncaknya adalah kematian dan kebangkitan Yesus, sudah. Tapi kalau betul-betul kita mau kaitkan antara Paskah dengan kematian dan kebangkitan Yesus, maka ada satu buah challenge, ada satu buah tantangan bagi saudara dan saya, yaitu bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu membawa kita percaya bahwa dunia ini adalah kepunyaannya orang-orang yang lembut hatinya. Seperti dalam Matius pasal 5, sudah kita melihat ya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang memiliki bumi. Bumi itu punyanya siapa, saudara? Bumi itu punyanya orang kaya. Bumi itu punyanya orang kuat. Bumi itu punyanya segelintir kecil manusia yang bisa mengoperasikan sebagian besar manusia yang kurang beruntung dan kurang pinter. Yang bisa memanipulasi kebutuhan mereka akan kehidupan dan kenyamanan. Kita operasikan mereka semua itu untuk segelintir orang yang kuat. Dunia kita saat ini percaya bahwa bumi dimiliki oleh segelintir orang itu, saudara. Tetapi, saudara, di dalam Yesus Kristus kita diajak untuk percaya kepada satu buah bumi yang baru. Kepada Paskah, saudara. Bahwa dunia seperti itu akan dilepaskan, akan dilewati. Ini bukan dalam kitab Injil, tapi salah satu rasul, muridnya Tuhan Yesus, mengatakan dalam suratnya, bahwa dunia ini dengan segala nafsunya sedang lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah yang akan hidup selama-lamanya. Saudara, maka saya pikir kalau kita betul-betul mau menghayati kematian kebangkitan Yesus, seperti yang disajikan oleh para penulis Injil kita, yaitu kita mengerti kematian dan kebangkitan Yesus kita di dalam konteks Paskah, maka kita perlu mengingat beberapa hal. Paskah itu artinya adalah lepas dari Mesir, lepas dari sistem hidup yang menindas. Saudara dan saya dipanggil untuk berbagian di dalam proses pemulihan dunia yang dikehendaki oleh Tuhan, di mana dunia itu akan menjadi tempat bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang tertindas, bagi orang-orang yang tidak punya apa-apa, bagi orang-orang yang tidak punya daya tawar. Dunia ini akan menjadi miliknya orang-orang yang lemah lembut. Sebelum kita jauh-jauh mengarah ke sana, saudara coba pikirkan, saat ini dunia yang saudara dan saya hidupi dunia seperti apa ya? Saudara diperlakukan seperti apa oleh bos saudara? Di sisi yang lain, saudara memperlakukan seperti apa anak buah saudara? Kita memperlakukan seperti apa pembantu-pembantu kita atau orang-orang lemah di sekitar kita? Saudara, kalau kita menghayati Paskah itu cuman sebagai dosa saya dihapuskan, saya bertobat kepada Tuhan, terima kasih darahnya Yesus sudah dicurahkan bagi saya, sehingga sekarang saya disucikan, hidup saya bagi dia, sekarang terjamin sampai selama-lamanya. Saudara, tanyalah ulang, Paskah perjanjian lama itu begitu atau bukan? Kalau bukan, revisilah pikiran kita, saudara. Penulis Injil kita menaruh kematian kebangkitan Yesus Kristus di dalam konteks Paskah, dan konteks Paskah itu ada di dalam pembebasan besar. Maka sekali lagi, saudara, ada satu buah tantangan. Kalau sudah percaya kepada tulisan-tulisan perjanjian baru kita, kalau sudah percaya pada tulisan para penulis Injil kita, maka tantangannya jauh lebih besar. Ketika saudara percaya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah kegenapan dari Paskah, maka setiap kita yang akan merayakan Paskah sebagai pembebasan besar, kematian dan kebangkitan dari Yesus, maka sudah ingat, Yesus memberikan dirinya bagi orang-orang berdosa. Yesus memberi dirinya bagi orang-orang yang tidak layak bagi saudara dan saya. Yesus memberi dirinya bagi orang-orang yang tidak punya kualifikasi untuk hidup. Kita itu nggak punya prasyarat untuk hidup di hadapan Tuhan, nggak punya kualifikasi. Kita orang-orang akan menyingkir paling awal, sudah ditendang. Tetapi sudah, justru terhadap orang-orang seperti kita, sudah ada echo yang ada dalam perjanjian baru. Yaitu apa, sudah? Yaitu bahwa kamu anakku yang sulung. Dan untuk itu, saudara, anaknya dia yang sulung yang dikorbankan. Untuk Israel, untuk umat Tuhan menjadi anak-anak sulung Tuhan, maka akan ada anak sulungnya Bapa sendiri yang dikorbankan. Saudara pikirkan itu. Kalau itu adalah Paskahnya Yesus Kristus. Kalau itu adalah Paskah yang saudara dan saya percayai, maka mari kita pikirkan. Kepada siapa yang tidak layak?
Kepada siapa? Yang tempatnya mestinya paling luar. Kepada siapa yang sudah pikir sudah itu akan tendang? Sudah pikir, apakah kita pernah bermimpi, saya akan berkorban untuk orang-orang itu. Saya akan menjadikan orang-orang itu sebagai anak-anak saya. Saya akan menjadikan orang itu sebagai orang-orang dekat saya. Dan tentu sudah ada pengorbanannya. Kiranya sudah Tuhan memberikan kepada kita pertolongan untuk kita bisa menghayati kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus secara lebih kaya. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan segala syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami secara konkret, memberikan tindakan pembebasan yang nyata. Melalui cerita yang kami baca di dalam Perjanjian Lama, Engkau membebaskan Israel dari Mesir. Di dalam Yesus, umat Tuhan di dalam Perjanjian Baru dibebaskan dari sistem opresi yang brutal dari Romawi. Karena itu Tuhan, setiap kami yang percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus di dalam konteks Paskah, pimpinlah kami Tuhan untuk kami juga percaya bahwa Engkau juga akan membebaskan dunia ini dari sistem opresi yang brutal, dari sistem saling manipulasi, saling memperalat dengan kekuatan untuk menindas yang lemah. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami, orang-orang yang percaya kepada kabar ini, boleh menjadi orang-orang yang menghidupi kabar ini secara konkret di dalam lingkungan kami yang paling kecil. Keluarga kami, gereja kami, masyarakat kami. Pimpinlah kami Tuhan. Buatlah kami menjadi alasan orang-orang itu boleh menjadi percaya bahwa kematian kebangkitan Yesus yang menghadirkan Paskah itu sungguh-sungguh berita yang bukan isapan jempol. Berita yang sungguh-sungguh nyata. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Rekan-rekan sekalian, besok jam 6:30 di dalam channel yang sama ini kita akan ada persekutuan doa bersama-sama. Kiranya kita bisa bergabung dan berdoa bersama-sama. Tuhan berkati, terpujilah Tuhan.